Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau mau tawakal sama Allah itu yang utuh, jangan tanggung. Kalau mau menyerahkan satu urusan kepada Allah itu yang utuh, jangan tanggung. Apa utuhnya? Yakinnya yang utuh. Jangan, bisa nggak ya? Udah deh, doa aja dulu. Bisa nggak? Bisanya kita lihat aja nanti. Jangan muji Allah. Jangankan Allah, hamba aja, ulama aja kita nggak boleh nguji. Salah satu adab dalam mencari ilmu itu apa teman-teman? Tidak boleh bertanya kepada ulama, kepada guru, pertanyaan yang tujuannya hanya untuk menguji keilmuan guru. Itu adab mencari ilmu, nggak boleh. Sengaja nanya, Ustaz saya mau nanya, coba sebutkan ayat ini, jadi kayak ujian ya. Itu tidak boleh dalam adab mencari ilmu. Karena yang boleh bertanya hal yang kayak gini, ngetes guru hanyalah gurunya. Sedangkan kita mendengar, kemudian berusaha untuk mengamalkan. Makhluk aja nggak boleh diuji, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau berprasangka baik, prasangka baik yang utuh. Ya Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itulah makna dari husnuzon yang utuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Sehingga kalau kita yakin sama Allah, sebesar apa keyakinan kita, sebesar itu juga pertolongan Allah dalam hidup kita. Kalau kita pengen ngelihat keajaiban dalam hidup kita, berarti keyakinan kita kepada Allah harus ajaib. Kok kamu tenang-tenang aja sih? Kan ada Allah. Iya sih ada Allah, tapi kan, nah yang bilang tapi, maka tidak akan pernah melihat keajaiban dalam hidupnya. Yang bilang cuman, yang bilang alasan-alasan yang banyak, berarti dia nggak bakalan pernah ngelihat hal-hal yang ajaib terjadi dalam kehidupannya. Kalau dia pengen ngelihat hal yang ajaib, dia nggak boleh bilang tapi. Dia cukup bilang hasbiyallah. Cukup buat saya Allah. Maka terjadilah keajaiban dalam hidupnya. Kok nggak ada kejadian keajaiban dalam hidup dia? Padahal dia udah sering bilang hasbiyallah. Kita nggak tahu, dia tahu. Kita nggak ngerasa, dia yang ngerasa. Ada teman kita nih, lagi diuji dengan ujian yang sangat berat. Sakitnya parah. Tapi lisannya selalu berzikir. Hasbiyallah, hasbiyallah, Allah syafi, wa idza maritu fahuwa yashfin. Dia terus memuji Allah. Kita yang ngedengar bertanya. Dia tuh udah sering berzikir loh. Kok sakitnya belum sembuh-sembuh juga? Suka gitu kan? Dia itu udah sering berzikir loh. Kok hutangnya belum lunas-lunas juga? Dia itu udah sering berzikir loh. Kok masih jomblo juga? Ada yang ngerasa kayak gitu? Karena kita nggak ngerasa apa yang dia rasa setelah berzikir. Ternyata kadang Allah menolong seseorang itu bukan dengan mencabut masalahnya. Yang lebih hebat lagi, Allah menolong seseorang dalam masalah dengan cara menguatkan hatinya dalam menghadapi masalah. Masalahnya nggak diangkat sama Allah, tapi hatinya dikuatkan. Sehingga dia tidak pernah mengeluh, nggak pernah berputus asa, nggak pernah menjadi orang yang lemah, kemudian pundung kepada Allah, enggak. Berarti Allah sudah menolong hatinya. Dan buat dia itu kadang lebih baik daripada kita yang hanya menonton dari luar. Kenapa dia masih bertahan? Kenapa dia masih kayak wajahnya kayak enggak kesakitan? Kenapa dia kayak enggak pernah ngeluh? Kalau kita jenguk dia ke rumah, dia enggak pernah ngeluh. Justru kita yang ngeluh. Justru kita yang malu karena merasa kita lebih banyak mengeluh daripada dia. Lihat aja saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah di Syam, di Suriah. Apakah Allah mencabut peperangan dari sana sehingga mereka tiba-tiba merdeka lagi seperti dulu tahun 2000-an? Enggak. Terus apakah Allah enggak nolong orang Suriah? Nolong banget. Gimana cara Allah menolong orang Suriah? Dikuatkan hati mereka. Mungkin kalau kita berada di posisi yang sama, dari dulu kita udah putus asa tuh. Berat banget kan ujian di Suriah? Anak kecil yang harus jadi ayah dan ibu buat adiknya yang masih kecil. Padahal dia juga masih SD, tapi udah jadi orang tua buat adiknya. Anak kecil yang tangan dan kakinya putus karena tertimbun dengan reruntuhan bangunan. Lalu harus diamputasi, harus dijahit lukanya tanpa ada obat bius. Apa yang dia baca dan menahan rasa sakit? Dia baca Al-Quran. Lagi dijahit nih, lukanya yang menganga, dijahit, gak pakai obat bius. Biusnya apa? Membaca Al-Quran. Apakah kita bisa membius diri kita dengan membaca Al-Quran? Bisa, bius total. Begitu baca Quran, ngantuk langsung ya. Kalau bius lokal belum bisa, bius total ya. Duh gak bisa tidur, terus ngapain? Dengerin Al-Quran, langsung tidur. Kalau sahabat Nabi dengar Al-Quran gak bisa tidur. Kalau kita gak bisa tidur, dengar Quran.
Kebalikan dari sahabat Nabi. Umar tuh kalau lagi malam baca Quran pasti nggak bisa tidur. Kita kalau nggak bisa tidur pasti baca Quran langsung tidur. Kadang-kadang baca Qurannya baru bismillah udah tidur. Apalagi di dalam sholat. Kalau imamnya bacanya panjang itu obat bius banget tuh. Langsung pada tunduh kan ya. Begitu kita dengar bacaan Al-Quran. Apa yang membuat mereka kuat? Pertolongan Allah. Saat dijahit lukanya mereka baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sambil dijahit. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dijahit lagi dijahit. Dan bukan satu luka, ada beberapa luka di sekujur tubuhnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba lihat. Itulah pertolongan Allah untuk anak-anak ini. Allah tidak mengangkat luka mereka, Allah tidak mengangkat kezaliman dalam kehidupan mereka, tetapi Allah menguatkan hati mereka dan itulah penjagaan Allah kepada mereka. Sedangkan orang yang tidak dikuatkan hatinya, baru juga diputusin sudah bunuh diri, gagal pula. Kalau bunuh diri berhasil masih mending, bunuh diri gagal lah gitu. Loncat dari jembatan kesangkut misalnya. Gak enak banget kan ya? Ada dulu yang pengen bunuh diri karena ditolak sama ceweknya. Kebetulan di depan rumah ceweknya itu ada truk lagi berhenti. Terus dia balapan, sengaja nabrakin dirinya ke truk yang lagi berhenti. Tepat di depan rumah ceweknya. Kenapa? Pengen nunjukin ke ceweknya, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Coba. Kenapa bisa kejadian kayak gini? Karena hatinya tidak dikuatkan. Kenapa ada orang yang berkali-kali diputusin, tetap aja datang lagi. Kuat banget tuh hatinya. Berkali-kali diputusin, datang lagi. Bukan datang ke yang lain, datang ke yang sama. Sampai orang yang putusinnya, yang putus asa memutuskan, akhirnya menerima. Nah, di sini berarti bukan soal layak dan tidak, soal siapa yang paling sabar ya. Kan kata Umar bin Khattab, rahasia kemenangan dalam satu pertarungan, ini yang ngomong jawaranya ya, Umar bukan saya. Kalau saya mungkin bukan petarung, kalau Umar kan petarung. Dia ngomong apa? Rahasia kemenangan dalam satu pertarungan bukan teknik, bukan kekuatan fisik, tapi ketahanan, kesabaran. Siapa yang paling sabar, dia yang akan menang. Siapa yang paling sabar sampai ronde 10, maka dialah yang menang. Begitu juga dalam kehidupan, siapa yang paling kuat, dialah yang akan sukses, yang paling sabar. Ternyata kadang Allah menolong kita bukan dengan cara buat hidup kita gak ada masalah. Justru kadang masalah itu kuliah buat kita. Masalah itu nyantri buat kita. Masalah itu kursus buat kita, biar kita mengerti kebaikan. Mengerti artinya menjadi orang yang tangguh. Tapi Allah kuatkan hati kita. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا